Halo, Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah. Sudah siap belajar dengan ibu? Yuk, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim, ya nak ya. Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang informatika dan keterampilan generik. Sudah siap? Silahkan perhatikan ya nak ya. Ananda yang soleh dan soleha, topik yang akan kita bahas yaitu pengertian informatika, manfaat informatika, kemudian ada bidang-bidang informatika, ruang lingkup informatika, informatika dan profil pelajar Pancasila, kemudian kesimpulan dari informatika dan pengertian keterampilan generik ya nak ya. Ananda, tahukah informatika itu berasal dari bahasa Inggris yaitu informatik, computing atau computer science ya nak ya. Nah, informatika itu adalah suatu bidang ilmu mengenai studi ya, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut ya nak ya. Sedangkan komputasi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah sainsnya. Itu ya nah hubungan informatika dengan komputasi, oke? Ananda, ingat ya, informatika itu terdiri dari pemodelan dari komputasi ya. Yang kedua, aplikasi dalam pengembangan sistem komputer ya nak ya. Jangan lupa. Ananda, informatika menurut KBBI itu adalah perhitungan dengan menggunakan komputer ya. Dan dalam matematika, perhitungan menggunakan bilangan-bilangan atau pebah-pebah berdasarkan urutan langkah-langkah yang diberikan ya nak ya. Anakku, landasan informatika dinamakan berpikir komputasional ya, atau computational thinking. Ingat ya nak ya. Jadi, berpikir komputasional itu merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang terdiri dari pertama perangkat keras, perangkat lunak, kemudian menalar ya nak, atau reasoning mengenai sistem dan persoalan, oke? Ananda, moda berpikir atau thinking mode terdiri dari dua ya, ada pengetahuan, kemudian di sini ada teknik. Nah, pengetahuannya ini terdiri dari teoritis dan praktis. Sedangkan tekniknya itu ada teknik menganalisa, teknik memodelkan, dan teknik menyelesaikan persoalan ya nak ya. Ananda, tahukah dengan belajar informatika itu banyak manfaatnya loh. Di antaranya kita bisa berpikir kritis atau berpikir komputasional ya. Kemudian peka terhadap perkembangan teknologi. Juga kita bisa mengetahui proses informasi terhadap komputer. Dan kita juga akan mampu mengembangkan software dan hardware ya nak. Kemudian informatika ini merupakan prospeknya ke masa depan yang menjanjikan. Begitu ya sayang. Anakku, silahkan perhatikan di sini ada bidang-bidang pengetahuan informatika. Ada BK ini ya, berpikir komputasional. Ada PLB, praktik lintas bidang. Kemudian di sini ada DSI, dampak sosial informatika.
Ada AP yang ini, yaitu algoritma dan pemrograman. Ada AD, analisis data. Ada JKI yang ini, jaringan komputer internet. Kemudian ada SK, sistem komputer. Dan terakhir ada TIK atau teknik informasi dan komunikasi ya nak ya. Ananda, ruang lingkup informatika itu diantaranya ada teori informasi, ada ilmu informasi, ada juga ilmu komputer dan teknik komputer, ada sistem informasi, ada keamanan informasi dan informasi sosial ya nak ya. Ananda, dalam menghadapi masa depan era digital, kita perlu ya menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena postingan-postingan kita itu akan terbuka luas di seluruh dunia. Salah satu karakter yang harus kita miliki itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global ya nak ya. Kemudian mandiri. Terus bergotong royong, lalu bernalar kritis, dan jangan lupa juga yaitu kreatif ya nak ya. Ananda, jadi kesimpulannya informatika itu adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen ya. Di dalamnya itu ada TIK. Jadi TIK itu adalah bagian yang dipelajari dari informatika. Nah, kenapa kita harus belajar informatika? Itu agar memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer ya nak ya. Caranya supaya kita paham informatika itu bisa melalui permainan, simulasi, atau kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang bersifat unplugged ya nak ya. Ananda, tahukah dalam informatika ada beberapa keterampilan yang diperlukan? Salah satunya yaitu keterampilan generik, ada juga keterampilan metakognitif. Ada yang tahu apa artinya nak? Yang dimaksud dengan keterampilan generik itu adalah keterampilan yang bersifat fundamental terkait dengan kemampuan mengelola diri sendiri, orang lain, informasi, dan tugas ya nak ya. Sedangkan indikator dalam keterampilan generik itu ada 5 ya nak. Ingat, 1 keterampilan berpikir, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajemen, dan keterampilan kerjasama ya nak ya. Ananda, keterampilan metakognitif itu adalah kemampuan untuk mengaitkan pesan penting ya dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi diingat-ingat lagi, menarik kesimpulan dan memantau serta menilai kinerja pribadi. Atau dengan kata lain, keterampilan metakognitif itu adalah proses kognitif tingkat tinggi yang merupakan tujuan akhir dari sebuah instruksi untuk memberikan gambaran pengetahuan, merencanakan maupun memonitor ya nak ya. Dalam keterampilan metakognitif ada beberapa indikator yang harus diperhatikan ya nak. Di antaranya pengumpulan data dilakukan dengan lembar validasi. Ada juga angket keterampilan, tes esai hasil belajar terintegrasi keterampilan metakognitif, juga rubik penilaian, lembar observasi. Kemudian data yang diperoleh itu akan dianalisis secara deskriptif ya nak ya. Ananda, setelah kita menyimak materi tadi, silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pengertian informatika dan komputasi? Yang kedua, gambarkan dan jelaskan bidang-bidang pengetahuan informatika. Dan yang ketiga, jelaskan apa itu keterampilan generik dan indikatornya ya nak ya. Ananda, tak terasa sudah di penghujung waktu lagi. Semoga apa yang Ananda tonton hari ini, apa yang Anda lihat hari ini
membawa barokah lahir dan batin. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tentang bahasa pemrograman sederhana. Terima kasih, salam hangat dari Ibu ya, Nak.